Ya, teman-teman, program coaching online, ya, pendampingan atau pelatihan secara online. Ini adalah sesi yang ke-5 ya dari saya ya. Soul Healing 12, Inner Healing 12. Nah, sekarang namanya Self Image Healing atau kesembuhan gambar diri. Sekali lagi, manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Dimulai dari yang paling dalam. Ya, sama juga kalau orang olah nafas atau body stretching itu dimulai dengan paling dalam. Mau olahraga pun, yang olahraga kesembuhan ya, yang paling dalam ya nafas. Maka dimulai dengan nafas perut. 1 menit, 2 menit, lalu body scan, merasakan seluruh tubuh, lalu melenturkan. Nah, setelah itu mulai keluar sampai ke otot. Ya. Nah, dalam konsep kesembuhan holistik, maka soul healing. Yang kedua, ya kesembuhan mental atau jiwa, saya sebutnya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan kita ada 2 modul. Nah, sekarang kita apa? Pikiran. Yang kehendak saya tidak bikin modul, ya. Drive atau kehendak. Nanti disatukan dengan tujuan hidup. Nah, bicara pikiran, ini saya juga banyak, ya. Tapi yang paling penting untuk kesembuhan adalah pikiran tentang diri sendiri. Maka disebut gambar diri. Ada lagi pikiran itu namanya mindset, paradigma, tapi ini jadi panjang banget nanti nggak ada habisnya ya. Paradigma atau mindset itu kan termasuk konsep-konsep hidup ya, itu nanti mau dilanjutkan saja ya dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya akan ada terus, ada serial yang nggak ada habisnya. Banyak sekali bicara mindset. Nah, sekarang kesembuhan yang berhubungan dengan gambar diri ini sangat mempengaruhi kesehatan dan perilaku ya. Sama seperti kemarin inner healing, yaitu terutama mempengaruhi sistem hormonal. Nah, sekarang apa itu gambar diri? Atau mungkin saya cerita sedikit dulu kalau di Jon Kabat-Zinn ya. Itu saya belajar olah nafas di pelajaran serialnya Jon Kabat-Zinn. Itu diajarinya itu bentuknya misalnya salah satunya ya, namanya olah nafas gunung gitu ya. Jadi tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik boleh 6, 8 atau 12 detik, ya buangnya juga 6, 8 atau 12 detik. Fokuskan pada aliran nafas di ujung hidung, pangkal hidung, tenangkan pikiran, jangan mikir masa lalu, jangan mikir masa depan. Tapi mulai disuruh membayangkan. Bayangkan gunung, ada humus tanah yang menyimpan air, dan karena air dalam gunung itu, maka pohon-pohon hidup. Sungai mengalir sepanjang tahun, tidak ada keringnya. Bisa dibayangin, pohonnya besar-besar, ada sarang burung di situ, hewan-hewan makan dari daunnya, dan beberapa binatang makan dari buah di pohon-pohon yang ada di hutan, di gunung itu. Gunung itu telah menghidupi dari tanahnya pohon-pohonan, dan dari pohon itu menghidupi binatang. Dan seterusnya sampai 20 menit ya kita bayangin gunung. Ya, bahkan kita bisa bayangin kita duduk juga di bawah pohon itu, angin berhembus dan kita merasakan tangan kita seperti hembusan angin. Udaranya sejuk, kita merasakan sejuk. Begitu kusuknya kita bermeditasi atau berolah nafas. Tapi di akhir dari meditasi itu, maka instrukturnya berkata, jadilah kamu itu gunung. Kamulah gunungnya, kamu itu gunung. Kamu hidup seperti gunung. Memberi kehidupan kepada orang lain, dan orang lain menghidupi lagi, tapi sumber kehidupannya itu dari kamu. Gitu ya. Kalau kamu bisa menyimpan air, bisa menyimpan nasihat, hikmah, dan seterusnya. Gitu ya. Waktu saya dengerin begitu, ya namanya saya kan dosen ya, dosen teologi ya, doktoral saya teologi ya. Jadi waktu saya ikut begitu, nanti saya ajarinya dengan cara saya dah, gitu, dengan konsep saya, gitu ya. Tapi saya menyebutnya ini adalah juga kognitif terapi. Terapi untuk menerapi mindset kita, otak kita. Karena manusia itu, coba prosesornya di mana? Ya di otak kan. Bahkan perasaan itu ya di otak juga. Jadi kendali atas kesembuhan ya di otak juga. Kehendak di otak. Kehidupan ini ada kendali yang cukup penting, yaitu otak kita. Kalau lebih tepatnya lagi, itu otak di bagian depan, namanya prefrontal cortex. Makanya dalam pelajarannya Jon Kabat-Zinn, orang-orang yang bermeditasi, kalau istilahnya Jon Kabat-Zinn juga menggunakan meditasi. Ya,
Kalau di Wim Hof, olah nafas, itu berarti yang saya sebut Wim Hof 2, dan mindful atau mind focus. Itu adalah yang meditasi. Kalau Jon Kabat-Zinn, yang modul sekarang ini pun self image ini, ya dia menggunakan satu kata, meditasi, nggak ada olah nafas ya. Coba kan saya ganti, tadi saya bilang terus terang saya ganti olah nafas MBSR, MBCT. Nah MBSR pun itu istilahnya Jon Kabat-Zinn ya, mindful based stress reduction sama mindful based cognitive therapy. Nah sekarang ini kita sebenarnya di areal cognitive therapy. Kalau inner healing itu terapi perasaan atau MBSR. Kognitif itu adanya di otak bagian depan, prefrontal cortex. Makanya dalam modul mudah-mudahan nanti saya tunjukkan ketika kita bahasnya MBSR dan kesembuhan, ya, saya akan tunjukkan bagaimana orang-orang yang berolah nafasnya Jon Kabat-Zinn atau bermeditasi, lalu dibawa ke rumah sakit dan di scanning MRI otaknya. Itu menarik sekali. Orang 60 tahun bisa otaknya kayak umur 30 tahun. Ya, prefrontal cortex-nya masih aktif, sistem limbik, memorinya masih hebat, maka kayak Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, itu orang-orang yang sangat rajin dengan meditasi. Dan sampai sekarang kan mereka juga nggak pikun ya. Jadi orang Jon Kabat-Zinn sendiri umurnya udah 80-an tahun. Dia sudah ngajar olah nafas atau meditasi selama 50 tahun. Itu otaknya mengalami pemulihan dan peremajaan. Maka saya tidak heran kalau saya sendiri sekarang ini usia biologis saya kan 34 tahun ya, dari mulai 44 turun terus. Cuma saya belum tes otak saya aja gitu ya. Ya butuh bayar juga untuk scanning MRI otak ya. Tapi itulah hebatnya olah nafas ya, atau teman-teman menyebut hebatnya meditasi juga boleh ya, karena malam hari ini tuh sebenarnya bagian dari meditasinya Jon Kabat-Zinn yang saya berikan istilah olah pikir. Ya, olah nafas untuk olah pikir. Ya. Nah, sekarang apa yang kita mau olah? Pikiran yang mana? Pikiran tentang diri sendiri. Ya, itulah yang saya sebut dengan gambar diri. Ya, jadi gambar diri itu apa sih? Gambar diri itu pelajaran yang cukup panjang sebenarnya. Saya ada bukunya. Saya tulis berdua dengan Dr. Fuksi almarhum, dipanggil waktu COVID kemarin, dipanggil Tuhan. Itu dosen sosiologi di Universitas Indonesia. Jadi buku ini kami tulis berdua. Jadi kalau mau seminar khusus atau camp mengenai gambar diri, itu gambar diri sendiri bisa 8 sesi, ya, bisa panjang banget. Karena akan menyangkut mengenai aku ini siapa, mau jadi apa, untuk apa aku hidup, kenapa aku dilahirkan, dan seterusnya. Nah, tapi malam ini saya akan jadikan dalam satu sesi saja, gambar diri itu definisinya apa sih? Bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Ada orang nenek-nenek tua, ya kalau dia ngaca itu dia melihat dirinya cantik, ya, maka wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar, ya itu juga orang yang memandang begitu pasti sehat tuh. Nah kalau teman-teman ngaca depan kaca, itu ngomongnya apa? Tuhan, kok jadinya begini sih? Coba hidungku lebih mancung ya, coba mataku lebih belok ya. Kenapa rambutku begini ya Tuhan? Kenapa daguku begini ya? Memandang dirinya tuh jelek. Penyakit datang semuanya loh. Itu hormon langsung kacau, tahu nggak? Ya. Jadi kita perlu memandang diri kita itu apa? Tidak sombong loh, tidak sombong, tapi bersyukur dengan diri sendiri. Itu target dari pelajaran gambar diri. Oke, saya lanjutkan dulu aja pengertiannya gambar diri, bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Nah, kalau di Alkitab ya Kristen itu ada ayat ya dalam Roma 9:20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi ini sekaligus menjadi ciri, kan kemarin ada ciri luka hati, ya kita belajar modul inner healing, ciri-ciri orang luka hati. Nah sekarang ciri orang yang gambar dirinya itu rusak. Itu seperti ayat tadi, yang sepertinya itu berkata Tuhan, kenapa kau bentuk aku demikian? Tuhan, kenapa hidungku begini, kenapa daguku begini, coba aku putih sedikit Tuhan, lalu sibuk mulutnya dilabur, diputihin, atau malah yang putih, duh kenapa aku nggak coklat, lalu di-tanning, ya hidungnya dioperasi plastik, aduh, itu menghina Tuhan yang menciptakan. Itu di belakang lukisan saya, ya.
Kalau ada orang yang datang merubah-rubah lukisan saya, ya saya marah sih. Maka saya sering berikan ilustrasi begini, udahlah, nggak usah operasi plastik. Coba nanti misalnya kalau meninggal gitu ya, terus ke sorga, ya katakanlah di imajinasi saya, di sorga itu orang di scanning wajah, ditolak, ini bukan produksi kami. Ini bukan produksi kami. Aduh, kenapa sih gitu ya, banyak banget orang itu. Ya sebenarnya ini coba ini ayat ini ditulis sudah pada zaman sekitar tahun 70 Masehi loh, udah 2000 tahun yang lalu gitu ya. Sampai sekarang ya masih ada tuh orang-orang yang kalau di depan kaca itu ngomongin seperti ini. Tuhan, kenapa aku tidak seperti ini, tidak seperti itu? Kenapa rambutku nggak pirang? Kenapa kulitku nggak putih? Kenapa mataku nggak belok dan seterusnya? Ya, lalu dirubah-rubah seenaknya sendiri. Padahal Tuhan bikin begitu. Maka ada kasus ya, ini kasus ya, memang yang pernah terjadi itu di Korea. Jadi di Korea itu banyak pemuda-pemudi itu ternyata pada operasi plastik. Makanya jangan heran kalau melihat film Korea itu, wah kayak semuanya itu kok ya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya berfantasi lagi. Saya orangnya senang berfantasi. Ya namanya pelukis ya, imajinasinya kuat gitu ya. Kalau dalam doa itu sering namanya penglihatan gitu ya. Bedanya fantasi sama penglihatan atau marifat, kalau penglihatan itu betul-betul kenyataannya begitu. Jadi misalnya saya ketemu orang, minta didoakan, lalu saya bilang, kamu saya doakan, kamu sembuh. Yang kamu saya nggak mau, karena kamu punya jimat. Gitu ya. Ini orang baru pertama kali ketemu dengan saya. Pak Jarod, saya nggak punya jimat kok. Yang di lantai 2 ada lemari kayu, rak nomor 3, di dalamnya ada bungkusan kain biru, apa itu? Gitu ya. Nah itu namanya penglihatan yang dari Tuhan, disebutnya marifat. Saya belum pernah ke rumahnya, orang ketemu baru sekali, gitu ya. Dan itu betul di lantai 2, di lemari kayu, laci nomor 3, ada bungkusan kain biru. Ya. Jadi orang-orang yang rohnya saudara roh Tuhan dan memang punya bakat kepekaan, imajinasinya kuat, itu bisa nanti punya talenta seperti itu. Nah, tapi kali ini saya bicara bukan marifat, ya, bukan penglihatan, tapi memang fantasi. Dengan banyaknya orang yang pada operasi plastik, saya itu berfantasi aja. Laki-laki ganteng menikah sama wanita cantik, ya. Lalu anaknya jelek-jelek. Karena bapak ibunya semuanya operasi plastik. Tapi yang paling sedih kalau dia ke sorga ditolak, ting dong, bukan buatan kami. Atau saya cerita satu lagi ya, ada ibu-ibu sakit, dia Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan diperpanjang 30 tahun. Wah senang banget ya kan, pasti 30 tahun lagi, udahlah ke salon gitu ya, waduh. Lalu operasi plastik ini itu cantik, imut-imut, seksi, luar biasa, keluar dari salon ketabrak mobil, jebret, mati. Waktu mati sampai di surga dia protes, Tuhan katanya diperpanjang 30 tahun, kenapa malaikat gak melindungi saya gitu. Malaikatnya jawab, saya gak mengenali kamu. Saya udah gak kenal lagi. Jadi saya pikir orangnya belum keluar. Ya, jadi kira-kira begitulah selingannya ya. Tapi menurut saya esensinya dapat ya, biar kita banyak ketawa dan sembuh. Hati gembira obat yang manjur. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti saya mau ngajak nyanyi lagu ini ya. Ini sekarang saya tunjukkan dulu aja ya. Ini lagu terus terang saya minta dari Ibu Sinta ya. Waktu dulu ada sesi Bu Sinta dan dia putar lagu ini. Saya bilang, Bu, itu lagunya judulnya apa ya? Ini keren banget lagunya. Bener pas banget, cocok banget sama materi saya hari ini ya. Oke. Contoh-contoh di dunia saat ini, orang-orang yang terlahir, ya, yang paling dikenal ya sebelah kanan, Nick Vujicic. Kakinya cuma 15 cm, jadi dari paha itu langsung telapak kaki. Dua-duanya begitu. Ya, nggak punya tangan sama sekali. Tapi mukanya berseri-seri, tidak pernah mengeluh tentang dirinya. Dia menikah, anaknya 3, ganteng dan cantik, semuanya normal. Atau yang sebelah kiri namanya Lena Maria. Itu bukan tidak sopan kalau dia ngambil pisang pakai kaki karena dia nggak punya tangan. Dan saya bisa tunjukkan banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini, ya, orang-orang yang hebat yang pernah ke Jakarta, namanya Lei Hea, pemain piano yang umurnya 20 tahun tapi kayak anak 11 tahun, yang
tangan jarinya cuma 2. Itu pun bujel pendek, tapi dia main piano luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kisah berbeda-beda, tapi ceritanya sama, orang cacat yang sukses. Nah, kesamaan di antara mereka adalah mereka tidak mengeluh dengan dirinya. Bahkan kalau saya cerita mengenai Lei Hea, ya, pemain piano orang Hong Kong, si yang pendek banget itu, ya. Jadi dia umurnya 20 tahun, tapi kayak orang 11 tahun, jadi pendek. Terus tangannya itu bukan 5 jarinya, 2, itu pun bujel. Tahu bujel ya, pendek gitu ya. Nah, waktu dia di Balai Sarbini dia konser piano, maka sebelum mulai piano, dia tuh tunjukkan tangannya dulu ke penonton, dan di spotlight kelihatan jarinya 2 pendek lagi, jadi bujel gitu. Ya, dia lambai-lambaikan, jariku 2 gitu ya. Dia melambaikan tangan satunya lagi, ternyata tangan kirinya jarinya juga 2 gitu. Nah sekarang kalau saya tanya nih, punya jari cuma 2 itu kelemahan atau kekuatan? Orang lain mungkin akan berkata kelemahan. Lalu baca Roma 9:20 tadi, Tuhan kenapa aku begini Tuhan, tanganku cuma 2 jarinya, enggak kayak orang lain 5, ini memalukan, sembunyiin. Jangan Lehea berpikir ini bukan kelemahan, ini kekuatan. Dia tunjukkan dulu jarinya nih, 2, 2. Terus dia main piano. Jadi untuk bunyi yang bisa cepat itu, kalau jarinya 2, butuh kecepatan jari yang lebih. Kalau 5 kan, ya lebih enak. Makanya saya punya anak juga main piano, ya nggak pinter-pinter banget. Sebenarnya Lehea juga nggak bagus-bagus banget main pianonya. Kalau anak saya atau Lehea main bersama, tapi penontonnya semuanya tutup mata, gitu ya. Bagus yang pertama apa yang kedua? Jangan-jangan penonton berkata yang kedua, itu anak saya, gitu ya. Tapi kalau anak saya main, orang tidak kagum. Kenapa kalau anak saya main piano orang tidak kagum? Karena jadinya 5 sama 5. Jadi Lehea itu tahu betul ini kekuatan. Maka dia tunjukkan dulu malah sebelum main. Nah, ini namanya mindset, ini paradigma. Ini namanya gambar diri. Paradigma, mindset, cara berpikir terhadap diri sendiri. Apakah ini kekuatan atau ini kelemahan? Lehea berpikir ini kekuatan. Maka dia betul-betul menjadi kekuatannya itu. Karena dia berpikir, dia melihat celah berpikir bahwa ini kekuatan. Jadi kalau saya itu pernah bangkrut, pernah ditipu, pernah punya sakit alergi, diabetes gula, saraf kejepit, frozen shoulder, pernah kena hipnotis juga, aduh aneka macam, pernah kebakaran. Jangan diceritakan kah? Itu kan pengalaman yang memalukan. Enggak, saya ceritakan malah segala penderitaan saya. Ya kan? Kenapa? Bagi saya ini kekuatan. Di mana saya bisa ngajar bersikap dengan tepat terhadap setiap hal yang saya hadapi. Nah, bagi saya peristiwa-peristiwa baik itu bukan malapetaka atau hukuman Tuhan saya kena kutuk, enggak. Saya berpikir ini karya Tuhan dalam hidup saya ini ajaib banget. Tuhan izinkan ini dan itu. Duh, menarik sekali Tuhan. Terima kasih buat semua yang kau izinkan. Tuhan ini pinter banget. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Itu karena gambar diri. Betapa pentingnya gambar diri. Karena begitu berpikir salah, ya berpikir salah, pikiran kacau, hormon kacau, penyakit kacau juga. Kalau kemarin kan inner healing, perasaan kacau, hormon kacau, badan sakit. Sekarang bukan cuma perasaan loh, pikiran. Tapi pikiran yang paling mempengaruhi adalah bagaimana berpikir tentang diri sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan lagi teorinya mengenai berpikir tentang diri sendiri atau gambar diri. Kalau orang gambar dirinya jelek, nanti yang dia bangun itu adalah branding, ya, citra diri, bukan gambar diri. Apa bedanya? Citra diri itu casing, pakai baju bermerek, tampil mewah, biar nggak kelihatan miskin. Padahal orang kaya malah tampil sederhana. Nah, karena yang dibangun adalah casingnya. Nah, gambar diri itu bukan berarti sombong, tapi bersyukur dengan keunikan diri. Menjadi pribadi yang bahagia karena bersyukur dengan keunikannya. Saya orang Jawa, saya tidak sombong sebagai orang Jawa. Saya memandang orang Batak juga hebat, orang Manado juga hebat, tapi sebagai orang Jawa, ya saya suka batik. Ya, malam ini pakai batik juga. Kalau saya ceramah ke Eropa, ya saya pakai batik juga, gitu ya. Tapi karena menghargai orang Eropa, saya pakai jas.
Jadinya antik. Pakai batik tapi pakai jas. Jarang lihat kan? Kayaknya saya tahun 95-an gitu, orang yang pertama kali mengkombinasi jas sama batik. Belakangan mulai banyak juga teman-teman saya ikut-ikut, atau memang mereka juga suka begitu ya. Tapi saya mau menjadi diri saya sendiri. Saya punya kemampuan dan gaya sendiri. Saya punya tugas yang Tuhan peruntukkan bagi saya sendiri. Jadi saya itu pernah dulu pengen menjadi tidak seperti saya. Ya, contohnya, sebelum saya membangun gambar diri saya ini selesai, saya selalu pengen jadi kayak orang lain. Misalnya dalam hal penceramah gitu ya. Ada orang di dunia internasional itu namanya Benny Hinn. Kalau di Indonesia ada Pak Niko misalnya ya, Pendeta Niko. Orangnya anggun banget ya, pakai baju putih, celananya disetrika, sepatunya hitam disemir, jalannya pelan-pelan, bicaranya santun gitu ya. Kalau khotbah itu wah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan gitu ya. Lalu saya mencoba seperti itu. Itu baru satu sesi, suara saya paroh. Sakit tenggorokan. Udah, sekarang saya begini aja, udah khotbah kayak orang ngomong sehari-hari, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, udah. Besok saya hari Minggu khotbah 4 kali di Depok ya. Biasanya sampai 6 kali, karena itu 4 kali itu jam 7, jam 9, jam 11, jam 1. Biasanya tambah lagi jam 5, jam 7. Tapi gerejanya bilang ya biar Pak Jarod nggak capek. Wah, mana ada saya capek ngomongnya kayak begini gitu ya. Iramanya irama datar biasa saja. Dan saya nggak bisa pakai baju rapi, disetrika. Aduh, celana saya jeans warna hitam. Saya nggak punya warna yang lain. Saya punya celana 5 biji hitam semuanya, satu model, satu merek. Satu dipakai, satu dicuci, satu dijemur, satu di lemari, satu digantung. Itu pokoknya satu merek, warnanya hitam. Kaos kakinya hitam, sepatunya hitam. Jadi atasnya coklat, hijau, kuning, masuk. Kalau hitam itu semuanya masuk. Jadi saya nggak pakai mikir gitu loh. Atasnya apa, bawahnya apa, udah pokoknya bawahnya hitam aja terus udah atasnya apa aja masuk gitu ya. Itu diri saya gitu ya. Karena saya orangnya simple. Hidup ini yang nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir gitu. Pakai baju apa maksud dipikir. Wah, bajunya coklat, celananya coklat tua, sepatunya yang coklat, lalu kaos kakinya ada garis coklat. Ya kelamaan mikirnya. Mendingan mikir Zoom, mikir dagang, cari duit, mikirin kesembuhan. Itu produktif gitu ya. Nah, tapi itu kan saya ya. Orang lain ya nggak harus seperti itu ya, atau saya juga nggak mau menjadi seperti orang lain yang sampai di matchingin tasnya ya, punya berapa banyak tas. Ya, padahal saya pedagang fashion loh ya, gudang kami itu 3 hektar, itu jual baju, sepatu. Saya mau ngambil sampel aja, mau punya sepatu 50 juga namanya pedagang sepatu. Anda tahu IFA, MLM IFA Dasyat ya, kami jual sepatu dari tahun 92. Ya baru bangkrut 2019 kemarin. Bahkan pabrik-pabrik pun kadang kalau ngasih sampel, Pak Jarod nomor berapa gitu ya, 41. Ya udah, nanti sampelnya kasih nomor 41. Jadi banyak terima sampel gitu ya. Saya pakai, ya enggak, saya jual, namanya pedagang. Sampelnya pun dijual. Nggak dibagi-bagi ke orang lain, Pak. Ya kalau sekarang kan jadi coach pola hidup gitu ya, bagi-bagi buku. Dulu buku ya tak jual, sampel ya tak jual, sepatu ya tak jual. Namanya pedagang ya semuanya dijual. Nah, saya hidup bahagia dengan cara saya. Cara presentasi, cara ngajar, saya tidak terpikir dan tidak pengen kayak jadi orang lain. Capek jadi orang lain itu. Ya, capek. Ya kalau capek ya sakitlah. Maka jadilah diri sendiri. Ya, bukan berarti nyentrik ya. Tuhan kan ciptakan saya unik. Kalau Yeremia itu ada ayat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan penuh harapan, rancangan damai sejahtera, kesehatan dan sebagainya. Tuhan itu merancang kita, untuk merancang kita dia buat spesifikasi spek keunikan kita untuk berperan unik dengan cara yang unik. Maka kita menemukan diri sendiri. Nanti Anda akan menemukan panggilan hidup, menemukan tujuan hidup. Tapi sekarang kita memandang diri dulu, aku ini siapa? Ya, kalau itu ketemu, aduh, namanya tidur pules itu kan, banyak orang tidur nggak pules itu kan bingung. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan berteriak, Jarod, oh iya gitu. Orang bingung dengan dirinya siapa gitu ya, tapi lagu itu bukan itu sih maksudnya, yaitu lagu itu maksudnya aku kok dilayakkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Maka kita perlu belajar menemukan keunikan diri. Ya, kalau mau diperluas itu keunikan diri itu bisa sampai minat, bakat, talenta, gaya. Tapi intinya menemukan keunikan diri, menjadi diri sendiri, dan menjalani hidup sebagai pribadi yang bahagia. Kalau bahagia, udah dah penyakit pergi semuanya. Ya, orang bahagia itu sehat, dan sehat itu akan bahagia. Tapi bahagia dulu ya, bahagia itu sehat. Kalau sehat bahagia mah udah pastilah, sakit nggak bahagia, sehat bahagia itu udah pasti. Tapi orang bahagia itu sehat. Oke, sekarang contoh manifestasi atau ciri gambar diri yang buruk. Saya akan cepetin aja ya. Takut sekali gagal, takut ditolak, suka mencela, tidak merasa aman. Itu contoh-contoh kasusnya, Mephiboset, Raja Saul, Raja Daud, Mikal, itu nama-nama kasus-kasus di Alkitab ya. Saya nggak akan bahas ya. Tidak punya identitas. Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang pentingnya gambar diri. Apa sih pentingnya gambar diri? Satu, menentukan batas tertinggi yang bisa diraih. Saya tidak bahas terlalu banyak yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Ya. Dua, mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Nah ini penting. Karena orang yang minder tidak bisa memuji orang lain dan tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain. Maka orang kalau gambar dirinya rusak, membawakan dirinya salah, maka yang ketiga, mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Karena membawakan diri akan berpengaruh terhadap berhubungan. Nah, sekarang berhubungan dengan siapa? Yang paling banyak ya berhubungan dengan suami atau istri. Tadi cirinya apa? Cirinya salah satunya misalnya malu, berlebihan, atau suka mencela. Ya, yang nomor 3. Ini kalau kita bawa ke sini, dalam berhubungan dengan orang lain, gampangnya pernikahan aja. Kenapa sih istri itu mencela suaminya terus? Kamu tuh begini, dicela terus. Ada akarnya sebenarnya. Gambar diri yang belum beres. Sehingga dia mencela orang lain terus. Atau istri telanjang depan suami malu. Kenapa malu? Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya telanjang dan tidak malu. Tidak malu bukan berarti lalu kita ke pasar nggak pakai baju gitu ya, tapi ini konteksnya suami istri itu harusnya tidak malu. Tapi orang yang malu itu punya orang yang minder dengan dirinya. Atau memang pasangannya tidak bisa menerima dia apa adanya. Kenapa nggak bisa menerima pasangan apa adanya? Akarnya karena kita sendiri tidak menerima diri kita apa adanya. Bagaimana orang lain mau terima kita? Wong kita aja nggak bisa menerima diri sendiri. Maka sebenarnya ada sebuah akar atau fondasi dari tujuan atau pelajaran gambar diri ini, kita akan menerima diri kita. Kalau kita menerima diri kita, nanti orang lain terima kita. Kalau kita nggak menerima diri kita, pasti juga kita nggak bisa terima orang lain. Nggak bisa menerima mertua, nggak bisa menerima anak, anak dituntut, istri suami dituntut, istri dituntut, semua orang dituntut. Akhirnya dia stres sendiri, marah terus, stres, sakit lagi, ya kan? Makanya kita perlu belajar, bukan sombong sekali lagi, tapi bersyukur dengan diri sendiri. Oke, saya kirim terus ya. Lalu gimana kita bisa menerima diri sendiri dan membawakan diri dengan baik, tidak sombong, tidak minder, apa adanya, maka kita nanti akan menemukan diri sendiri. Tapi saya lanjut dulu mengenai bagaimana kita cara membangun gambar diri. Oke. Cara membangun gambar diri itu adalah memandang diri sendiri seperti Tuhan memandang kita. Saya yakin di Islam pun pasti ada ayat-ayat yang sama, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu seperti rupa dan gambar, teselem dan demut. Demut itu adalah kepribadian. Sedangkan teselem itu adalah kemuliaan atau kecerdasan. Jadi kita itu diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk yang tertinggi, paling mulia. Gajah badannya besar, kuat, ototnya kuat. Tapi mamut udah punah. Ya. Dinosaurus sudah punah. Manusia tidak akan punah sampai hari kiamat. Maka Tuhan menciptakan manusia itu seperti gambarnya. Nah, masalahnya gambar itu kan sakit, rusak karena dosa. Tapi kalau kita itu mengalami Tuhan, maka modul 1 kan soul healing. Maka waktu kita mengalami Tuhan, maka Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya, sehingga kita itu disebut anak-anaknya Tuhan. Saya yakin ayah guru pun juga, saya itu tertarik banget ya sama ayah guru, dia juga menggunakan istilah anak-anak Tuhan atau anak-anak terang, ya. Nah, ini harusnya adalah
gambar diri kita. Bahkan Yesaya itu hidup ratusan tahun sebelum Masehi. Dia itu berkata bahwa roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya, mengurapi itu seperti rohnya masuk. Dan ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang yang terkurung dalam dan kelepasan dari penjara. Penjaranya ini sebenarnya bukan penjara fisik ya, penjara hati. Orang yang remuk hati, orang yang sengsara, menyampaikan kabar baik untuk orang yang sengsara, orang sakit. Jadi sebenarnya ini pun bisa berlaku untuk kita atau saya. Jadi saya sering membaca ayat ini, kataku ini saya ganti saya. Roh Tuhan ada pada saya, dan ia sudah mengurapi saya, Jarod. Dan Tuhan mengutus saya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, yang remuk hati, kepada orang yang sakit. Ini bagaimana Yesaya memandang dirinya. Ya, makanya kemarin dalam waktu pelajaran soul healing, pada pelajaran soul healing, kalau di ayah guru, pelajaran rahasia nafas. Ajaib ya, ayah guru yang Muslim, saya yang Kristen, ada pelajaran irisan yang sama. Di mana kitab Ayub berkata bahwa selama roh Allah ada dalam lubang hidungku, dan roh yang maha kuasa akan menyembuhkan aku. Roh Allah ada dalam lubang hidungku. Kalau kita menarik nafas, seolah kayak menariknya rohnya Tuhan. Maka kita itu apa? Kita itu baitnya Tuhan. Tuhan itu tinggal dalam kita. Kalau kita memandang begitu, kita memandang atau kita memandang begini, saya ini orang terkutuk, orang yang sial melulu, jadi anak salah, jadi pemuda salah, jadi istri juga salah, saya selalu salah, saya nggak pernah benar dalam hidup ini. Memang saya orang yang selalu salah, kena laknat, kena kutuk, penyakitan pula. Tunggu. Saya ini tanah dan debu, cacing dan tanah liat. Tunggu. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Jadi kadang kita memandang diri kita begitu hina. Bukan berarti kita ini sombong ya, tapi tunggu dulu. Kita tuh memandang diri kita tuh apa dulu? Nah, kalau cara pandang ini kita betulkan, klik. Nanti kita membawakan hidup ini berbeda loh. Membawakan hidup ini berbeda ya. Maka tapi harus ada fondasinya kan. Bagaimana cara memandang diri kita? Ya sama dengan Tuhan memandang kita. Di mana Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Nggak mau pakai Alkitab Perjanjian Baru, Ayub yang nabi semua agama, ya Ayub aja itu yang paling enak. Ya, atau pelajarannya ayah guru soal rahasia nafas. Selama roh Allah masih ada dalam hidupku, aku sadar, aku menghirup nafas. Aku bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan ada dalam diriku. Jadi diriku ini siapa? Diriku ini manusia yang adalah bungkus daging, tapi dalam roh saya itu ada rohnya Tuhan. Aku ini alatnya Tuhan. Tuhan itu akan pakai saya di dunia ini untuk berperan sebagai hambanya. Jadi hamba Allah atau hamba Tuhan itu tidak harus ustadz dan pendeta. Saya pedagang. Ya, banyak orang memanggil saya pendeta. Hari Minggu pun saya disuruh khotbah. Tapi saya kan tidak ditahbiskan, tidak dilantik. Ya, sehari-hari sebelum bangkrut dulu ya dagang sepatu. Sekarang ngelukis. Tapi orang pun mengakui saya hamba Tuhan. Tapi sebelum orang lain mengakui, saya mengakui diri saya sendiri dulu. Saya hamba Tuhan yang sedang kuliah, maka saya tidak akan menyontek. Saya hamba Tuhan yang sedang dagang, saya akan bayar sesuai perjanjian. Waktu saya kerja di Astra, saya hamba Tuhan yang bekerja di Astra. Pekerjaanku adalah pelayananku. Orang akan melihat Tuhan dalam hidupku, aku akan kerja jujur, aku akan kerja sungguh-sungguh. Jadi dari dulu, ya kalau teman-teman yang kenal saya sejak kuliah dulu, ya sejak dulu pun saya berkata saya hamba Tuhan. Jadi bukan setelah bangkrut lalu jadi hamba Tuhan, enggak. Ya, dari zaman kuliah tahun 82, saya ketua dari Bogor Presenter. Saya ketua persekutuan di kampus. Di kampus itu ada HMI, gitu ya, Himpunan Mahasiswa Islam, ada PUKB, Persekutuan Umat Kristen di kampus persekutuan. Nah, saya ketuanya di situ. Ya, jadi dari dulu pun saya memandang diri saya. Sejak saya belajar gambar diri ini, saya sudah lama. Ya, saya sembuh dengan gambar diri ini sudah lama. Cuma sekarang saya mulai mengajarkan secara universal, kita pandang diri kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan. Maka kita punya gambar diri akan berbeda. Ya. Tapi kan saya orang berdosa.
Kan kemarin waktu soul healing kita sudah bereskan dosa dengan Tuhan. Kan kita percaya Tuhan Maha Pengampun. Berarti Tuhan mengampuni. Bahkan ada ayat itu Tuhan menghapus. Kalau tulisan dihapus, ya nggak ada lagi. Dosa dihapus, ya nggak ada lagi. Kita umat yang kudus. Nah itu kita memandang diri sendiri. Kalau kita memandang diri sendiri begitu, maka masalah batin kita selesai. Masalah roh kita selesai. Kalau masalah roh selesai, kita nggak takut mati lagi. Karena nggak takut mati, malah nggak mati-mati. Kenapa orang sakit kebanyakan takut? Apa yang ditakuti orang sakit? Kan takut mati kan? Nah kalau kita nggak takut mati lagi, ya hidup syukur, mati syukur, dalam arti mati ketemu Tuhan, hidup pun bersama dengan Tuhan. Tapi menarik nanti ketika orang itu nggak takut mati, percaya saya deh, malah nggak mati-mati loh. Ya, oke. Jadi kembali kepada gambar yang saya buat sendiri ini berdasarkan pengertian saya manusia roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau roh kita ada roh Tuhan, jiwa kita betulkan, pikiran kita, mindset kita terhadap diri kita sendiri. Nah itu yang disebut gambar diri adalah pikiran kita tentang diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita punya gambar diri yang benar? Satu, kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Anda memandang diri sendiri sama seperti Tuhan. Nah, kebanyakan orang itu memandang dirinya seperti orang lain memberi label, menghakimi. Nah, siapa yang mempengaruhi gambar diri kita? Kalau saya ambil kalimat-kalimatnya Ibu Sinta, itu adalah pihak otoritas diucapkan berulang-ulang. Siapa itu? Orang tua. Kalau orang tua sering ngata-ngatai, kamu tuh anak nggak ada gunanya, kamu tuh anak salah melulu, mama tuh menyesal melahirkan kamu anak nggak ada gunanya. Diulang. Lama-lama kita memandang diri kita, aku ini orang yang nggak ada gunanya. Padahal Tuhan berkata, engkau ajaib dan mulia, engkau berharga di mataku. Aku menciptakan engkau dengan tujuan tertentu. Temukan tujuan itu. Jadi kalau kita memandang diri kita seperti apa kata orang, waduh, kata orang berubah-berubah, kadang bilang kamu gombal, kamu bilang nggak ada gunanya, bahkan kalau yang ibu mungkin dikata-katai suaminya terus-menerus, maaf ya, kamu lonte, kamu perempuan sundal, kamu begini, pertamanya marah, lama-lama nggak marah, lama-lama termakan loh. Termakan bahwa aku memang perempuan nggak benar. Karena termakan, berbuat nggak benar sekalian. Nah, akhirnya gambar diri itu mempengaruhi apa tadi? Tadi prestasi tertinggi, ini kalau pas pelajaran parenting penting banget. Kedua, mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Ketika orang jadi korban pelecehan seksual, lalu sampai gambar dirinya rusak, bahwa aku ini orang yang bejat, orang yang bukan bejat, karena korban, aku ini orang yang tidak kudus, aku sudah najis, aku orang cemar. Dia memandang dirinya itu akan mempengaruhi bagaimana dia membawakan dirinya. Maka sering korban justru jadi pelaku. Kenapa korban akhirnya bisa jadi pelaku? Karena korban itu membuat dia gambar dirinya rusak. Jadi gambar diri ini akan mempengaruhi perilaku. Perilaku itu ada pengaruhnya. Bisa akar masalah, bisa gambar diri. Gambar diri terjadi lewat labeling, diberi label, terus-menerus, berulang-ulang, repetisi oleh pihak otoritas sampai terbentuk. Nah, kita mesti bongkar. Kita bongkar. Ya. Aku tidak seperti kata orang tuaku. Aku tidak seperti kata orang. Aku adalah seperti apa kata Tuhan tentang aku. Ya, nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Aku ini siapa? Atau kayak apa? Pakai alat apa? Oke, kita gunakan alat psikologis. Bagaimana kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Tapi Tuhan ciptakan kita itu kan unik. Nah, keunikan itu bisa digunakan alat. Alatnya banyak banget, ya. Kita pakai satu saja malam ini, yaitu namanya foto karakter atau temperamen dasar. Karena ada alat namanya MBTI, personality, nanti kita di modul-modul lanjutan setelah selesai program berbayar, saya akan berikan gratis banyak ilmu-ilmu untuk mengenal siapa diri kita dengan menggunakan alat uji yang bisa dites. Nanti saya berikan link tesnya, teman-teman bisa tes gratis di Google, apakah dirinya itu kolerik, temperamen dasar, berarti foto karakternya merah. Kalau pakai ilmu DISC, berarti ini dominan. Atau kuning, yang pecicilan, nggak bisa diem, ketawa melulu. Gitu ya. Kalau merah, marah melulu. Itu namanya orang sanguin atau foto karakter kuning. Atau hijau yang tenang dan kalem. Atau si biru yang melankolik.
yang introvert. Kuning dan merah ini ekstrovert. Nah, setiap anak berbeda, juga setiap kita berbeda. Kita sudah tahu nggak siapa diri kita? Atau tahu tapi detail apa tidak? Secara cepat, saya akan bawa kita pada pengenalan diri. Ya, aku ini siapa? Maka nanti hari ini kita akan membuat istilah. Oh, saya sanguin. Oh, saya sunplek. Gabungan sanguin plekmatik. Nah, untuk tahu dirinya apa, maka dites. Nanti saya post link untuk tes gratisnya. Ya. Tapi sekarang kita belajar dulu. Kalau sudah pernah bisa dengerin sekali lagi. Setiap manusia itu mewakili 4 ini bisa kombinasi 2. Misalnya sanguin kolerik. Ya, jadi setiap orang ada positifnya, ada negatifnya. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Kalau mau cari pacar yang sempurna ya sampai kiamat nggak menikah-nikah. Kalau pengen suaminya sempurna, maka sejak menikah dimulailah darah tinggi, makin lama darahnya makin tinggi karena suaminya selalu ada negatifnya. Nah, orang jahat itu melihat orang lain negatif terus, ataupun orang jahat, orang yang gambar dirinya rusak. Orang yang tidak bisa menerima diri sendiri akan melihat orang lain, dia lihat negatifnya semuanya. Akhirnya dia stres melihat semuanya. Lihat sanguin yang emosinya labil, lihat orang kolerik kalau dia itu kasar banget, lihat plekmatik atau orang suka menunda-nunda orang itu. Lihat si melankolik, orangnya dia pemurung, dia nggak bisa melihat positifnya orang lain. Kacamatanya negatif. Nah, manusia yang kacamatanya negatif, lihat anak, lihat mertua, lihat teman, lihat pembicara, lihat pendeta, lihat ustadz, semua dilihat negatifnya terus. Udah pasti stres, sakit hati, marah melulu, mencela, sakit, hidupnya susah. Nah, kita rinci sekarang. Kita mulai dengan kolerik. Kolerik itu contohnya siapa? Kalau laki-laki Ahok, kalau wanita Ibu Risma, ya. Atau mungkin di sini ada orang yang kolerik, mungkin Anda akan diomongi orang lain. Iya, kamu itu orangnya ceroboh, dominan, suka mempengaruhi, kasar, pemarah, kejam. Kalau Anda orang kolerik, nanti kita akan olah nafas, tarik nafas pelan-pelan dan katakan, Tuhan, betul kok, memang aku begitu orangnya. Aku tidak menyangkal kalau aku orangnya suka marah, kejam, susah mengampuni. Tapi Tuhan, saya bersyukur kok Tuhan ciptakan seperti ini. Saya tahu sekarang saya orang kolerik. Saya orang yang punya kemauan keras, independen, punya visi, praktis. Saya orang yang produktif. Saya punya kepemimpinan, dan saya orang yang tegas. Jadi kita harus mengakui sisi positif kita. Kalau kita tidak mengakui sisi positif kita terlabel oleh negatif kita yang memang benar adanya demikian, maka orang melabel. Bukan berarti kita menolak, ya. Tapi kita sendiri jangan tidak menemukan positifnya kita sampai kita merasa salah diciptakan. Lalu kita pengen jadi orang lain. Padahal hal-hal positif ini sudah ada pada kita. Makanya kalau dalam parenting itu penting sekali orang tua melihat sisi positifnya anak dan mengakui, pengakuan, sisi positifnya. Juga mencela negatifnya, marah terhadap negatifnya terus, maka anak pun akhirnya terlabel dari sisi negatifnya tok. Merasa salah diciptakan, lalu minder. Lalu muncullah reaksi pemberontakan, reaksi mencela. Tapi orang yang bersyukur dengan dirinya, dia tahu, oh aku kolerik, oh berarti dia melankolik, oh berarti dia positifnya itu, negatifnya itu. Dia bisa terima apa adanya. Ya, maka kita lanjutkan lagi pelajarannya tentang keunikan ini. Ya, mungkin malam ini jadi agak panjang karena materinya banyak. Ya. Jadi orang kolerik itu kalau bicara negatifnya ya ngebosi, suka maksa-maksa, nggak peka, nggak punya perasaan, nggak sensitif, mudah marah, kasar, kebanyakan sakitnya jantung sama darah tinggi. Tapi positifnya orang kolerik itu bisa mempengaruhi orang lain, bergerak dengan keputusan yang cepat, orangnya logis, praktis, punya kemauan keras, berani dengan tegas, optimis, pegang prinsip, komitmen, bisa diandalkan. Dia orang yang pantang menyerah, terjang hambatan. Ya. Jadi orang kolerik itu yang this is my way, orang lain harus ikut cara saya. Itu orang kolerik. Ya. Oke, soal parenting kolerik kita lewati aja. Ya, karena ini untuk hal-hal parenting. Bagaimana orang sanguin? Nah, kalau orang kolerik, sekali lagi, yang menonjol itu dia orangnya, kalau jeleknya emosi dan egois. Tapi yang positif menonjol apa? Kepemimpinan, dominan, tegas. Sekarang orang sanguin. Orang sanguin itu jeleknya lupa, dan lupa. Pulpen ketinggalan, tasnya ketinggalan, kacamata ketinggalan, semuanya ketinggalan. Gitu ya. Kalau kakinya bisa dicopot, ya ketinggalan juga. Lalu boros. Boros itu orang sanguin.
Kalau positifnya, ceria, banyak ide, lucu. Itu dia, itu orang sanguin. Tapi dikit-dikit lupa. Ya lupa lagi. Ya lupa. Gitu ya. Dia nggak sengaja, itu lupa. Gitu, lupa. Nah, itu orang sanguin. Ini kalau Anda orang sanguin dan termakan oleh label negatif yang memang juga demikian sebenarnya. Cuma kebanyakan orang tuanya, temannya, suaminya itu ngomong negatifnya. Kamu tuh bohong melulu, suka membesar-besarkan masalah, kamu egois, kamu tuh nggak produktif, kamu tuh banyak ngomong deh, kamu tuh boros sekali, nggak bisa komitmen, kamu tuh orangnya nggak rapi, berdikit-dikit, kamu tuh nggak teliti, belajar dong teliti. Wah, akhirnya diomongin negatifnya terus, termakan sama label itu. Coba katakan, Tuhan, aku tidak menyangkal kalau aku boros, nggak rapi, dan pelupa. Tapi saya orangnya banyak berteman, Tuhan. Saya gampang kasihan, nggak tegaan. Saya orangnya hangat dan bersahabat. Saya orang yang antusias, ramah, dan banyak bicara. Ini biasanya hal-hal yang positif ini muncul waktu penuh cinta. Waktu SMA, kuliah, waktu pacaran. Ini positifnya muncul. Begitu menikah, nggak bahagia, negatifnya yang muncul. Jadi orang menikah itu sebenarnya tidak berubah. Dari dulu ya sebenarnya sama. Dia orang itu praktis, produktif, tegas, itu waktu dia bahagia, pacaran kan bahagia. Nggak bahagia, negatifnya yang muncul, pemarah, kejam. Nggak berubah. Dua sisi itu sudah ada dalam diri manusia, yang namanya kolerik. Nah, kalau kita bahagia, maka kita akan muncul yang positifnya. Betapa pentingnya kita hidup bahagia. Tapi gimana mau bahagia? Karena kita menyesali diri kita. Maka kita harus belajar mensyukuri diri kita. Kita bersyukur, kita orang yang ramah, banyak bicara. Saya tidak teliti, ya saya nggak jadi accounting lah, aku jadi sales aja, karena saya banyak bicara. Karena saya banyak bicara, kalau bicara bahagia, ya saya jadi pembicara aja, ya kayak saya. Saya itu tahun 86 udah tes, saya sanguin 90%. Tahun 90 masuk Astra dites lagi, ya sama, 90% sanguin. Pak saya tahu begini-beginian 86, 87 waktu pacaran aja kita berdua sudah tes. Oke, soal parenting sanguin saya lewati. Nah, orang sanguin itu kelemahannya apa sih? Suka cari perhatian. Aku cantik enggak? Bajuku bagus enggak? Ya, banyak nanya karena tujuannya cari perhatian. Itu biasa, itu namanya orang sanguin. Pelupa, tidak disiplin, suka menunda, seenaknya sendiri, menggampangkan, penakut, berlebih-lebihan. Penyakitnya apa orang sanguin? Pankreas, diabetes. Persis saya banget. Orang sanguin itu kalau kolerik my way, orang sanguin itu fun way, yang lucu-lucu aja. Tapi positifnya apa? Kalau saya tidak akan fokus pada jeleknya saya. Tuhan, memang benar Tuhan, saya pelupa, saya tidak rapi, saya nggak disiplin orangnya Tuhan, saya suka nyentrik. Tapi ya itu kalau saya bahagia kan nggak muncul Tuhan. Saya bersyukur Tuhan dengan diri saya, Tuhan ciptakan saya pandai bicara, ya saya jadi marketing, jadi sales saja. Saya orangnya suka menjadi kegembiraan dan lucu, maka ditunggu-tunggu orang dengar saya, ketawa-ketawa juga. Orang itu, terima kasih Tuhan, saya orang yang tidak pernah bosan hidup, saya orang yang dermawan, motivator yang handal. Aduh, pas banget Tuhan, karena saya tahu saya sanguin, maka saya jadi coach, jadi motivator, dan saya bahagia. Saya nggak akan jadi orang keuangan, saya nggak jadi orang accounting. Jadi saya mensyukuri dengan diri saya. Oke, lalu kita lewatin lagi. Kalau gitu apa lagi? Ya, ada orang yang namanya pragmatik. Anda ada pragmatik, kalau Anda pragmatik pasti dilabel sama suami, dilabel sama istri, dilabel sama orang tua. Kamu tuh bisa cepat nggak sih? Lambat, ngomong pelan, jalan pelan, beol pelan, mandi pelan, semuanya pelan, makan ngunyah pun pelan-pelan. Cepat dong makannya. Ini udah terlambat, nanti kita udah mau berangkat gitu ya. Waduh, lambannya minta ampun gitu ya. Tidak punya motivasi, marah yang merasa nggak salah, dimarahi ya kayak patung. Nah, itulah orang pragmatik. Cari aman, penakut, itu orang pragmatik ya. Kalau Anda pragmatik, udah jangan terus berpikir tentang negatifnya. Akui saja Tuhan, memang saya begitu sih Tuhan. Saya orangnya lamban, cuek, dan tidak tapi Tuhan, aku bersyukur kok Tuhan ciptakan aku orang yang baik Tuhan. Aku nggak pernah berantem. Aku seorang pendamai. Aku yang setia. Aku tidak cemburuan. Aku bisa percaya sama suami, percaya sama istri, percaya sama orang lain. Dan aku juga bisa dipercaya. Nah, saya orangnya tenang dan kalem. Saya adalah orang yang bisa diandalkan. Kalau dikasih tugas, pasti saya selesaikan. Ya, ini orang yang setia. Kenapa setia? Karena nggak punya ide.
Kalau sanguin nih, idenya banyak, saking banyaknya ide, maka dia tidak setia, idenya berubah-berubah. Ganti gonta-ganti ide, itulah saya juga ya, tapi saya tidak menyesal dengan diri saya. Karena saya bisa menerima diri saya yang sanguin, maka juga saya bisa menerima istri saya yang pragmatik. Saya tidak melihat sisi negatifnya dia, saya tidak pernah ngomongin negatifnya dia, saya ngomongin positifnya istri saya. Istri saya orangnya tenang banget, dia orangnya itu efisien, teratur, dia orangnya bisa diandalkan. Dia baik dan dia setia, dan saya bisa percaya sama istri saya. Jadi saya ngomongin positifnya terus. Itu membuat dia saya label positif. Dan betul-betul jadi positif. Apa dia punya negatif? Ya punya lah. Tapi kan saya nggak mau ngomongin. Cukup saya tahu saja karena dia orang pragmatik. Nah, jadi kalau saya menerima diri saya, membuat saya juga memahami orang lain. Saya menerima diri saya menerima istri saya. Ya, satu lagi. Oke, saya lewatin. Satu lagi apa adalah orang yang namanya ya kalau orang pragmatik butuh penerimaan, orang sanguin butuh pujian, orang kolerik butuh penghargaan. Jadi orang kolerik itu senangnya kalau dihargai, dihormati. Anda punya suami kolerik, waduh, Anda harus menghormati dia. Kalau dia nggak dihormati, wah dia bisa marah. Jadi anak yang kolerik pun dia butuhnya tantangan, butuhnya penghargaan. Sedangkan orang sanguin maka dia butuhnya adalah dia butuhnya pujian dan pengakuan. Istri sanguin butuh dipuji, suami sanguin butuh dipuji. Dia nggak dipuji kayak kebakaran jenggot, kayak orang belum sarapan. Tapi kalau orang pragmatik, maka dia butuhnya adalah butuh apa dia? Dia butuhnya diberi rasa aman. Ya, satu lagi. Nah, anak saya nomor 2 itu pragmatik. Ya, oke. Satu lagi adalah orang yang mungkin dilabel, kamu tuh pemurung deh, nggak bisa bergaul, di kamar melulu, mikirnya negatif aja. Kamu orangnya nggak bermasyarakat, kamu orangnya teoritis dah, kamu orangnya perasa, sensitif, kamu tuh sensi gitu ya. Diucapkan terus-menerus, berulang-ulang sampai melabel dirinya sendiri. Sebenarnya labelnya nggak salah sih, memang kenyataannya kan begitu. Tapi tunggu dulu, kalau Anda seorang orang melankolik, yang kelemahannya apa? Pemurung, egois, tidak gaul. Nanti waktu olah nafas, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, dan kita berkata, Tuhan, aku tidak menyangkal kalau aku memang tidak pandai bergaul. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya orangnya teliti, saya disiplin, dan saya mengejar kesempurnaan, saya perfeksionis. Tapi sekarang saya akan belajar menggunakan kesempurnaan itu untuk diri saya, tapi saya belajar menerima orang lain. Tuhan, aku bersyukur, aku orangnya analitis, saya tekun, saya disiplin, saya cocok jadi accounting, saya cocok pegang keuangan, saya cocok untuk pegang analisa saham, saya juga orang yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang baik dalam hidup saya. Aku tahu sekarang Tuhan, aku adalah orang melankolik, dan aku bersyukur sebagai orang melankolik. Jadi kalau kita menerima diri kita, nanti kita bisa menerima orang lain. Ya, melankolik ini orangnya jenius, banyak profesor, banyak dokter. Kalau orang tadi saya bilang pragmatik itu nggak banyak orang yang menonjol ya. Orang pragmatik itu nggak banyak yang menonjol. Kalau orang melankolik itu di Alkitab kayak Nabi Musa, pragmatik kayak Yohanes. Kalau dalam zaman sekarang orang pragmatik itu kayak Mother Teresa. Kalau orang melankolik siapa? Khalil Gibran atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu orang melankolik. Dia cum laude, dia doktornya double. Dia seorang yang perfect, dia orang yang sangat analitis, ya, mikir dulu baru bertindak, nggak banyak ngomong, tapi orangnya rela berkorban. Nah itu orang melankolik, ya, tentu dia punya kelemahan juga. Tapi saya memandang para mantan presiden pun saya lihat positifnya aja lah, ya, biar hidup ini tenang, ya. Saya bisa menerima orang lain, melihat mereka sisi positifnya. Orang melankolik adalah orang pemikir, jenius, berpikir selalu bertindak, serius, tekun, disiplin, teratur, rapi, necis, rajin, pintar akademis, sistematis, analitis, artnya kuat. Dan dia selalu the best way. Kolerik, my way. Sanguin, fun way. Pragmatik, nah, pragmatik tadi sebelum sempat dibaca, itu easy way. Yang gampang aja lah. Udah, gampangnya gimana aja lah. Enaknya nurut aja lah gitu ya. Tapi kalau dalam kesehatan, pragmatik ini paling sehat. Gimana nggak sehat, tenang, kalem. Istri saya tuh sehat tuh, ya pernah saja sakit lutut, tapi kan yang lain aja dia sehat tuh ya, senyum, setia, baik, jarang marah.
Saya bangkrut, jamnya makan-makan, jamnya tidur-tidur. Anak kena COVID, jamnya makan-makan, jamnya tidur-tidur. Maka ini tipe yang paling sehat, ya. Nah, kalau melankolik ini banyak yang mengalami masalah lambung. Banyak juga yang GERD, lalu juga banyak juga minum kista kanker. Kenapa? Karena perfeksionis. Orang perfeksionis akhirnya marah-marah melulu, jadi mudah stres, imunnya turun, ada autoimun juga. Jadi sebenarnya penyakit juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok ini ya, secara kebanyakan ya. Orang sanguin ya kebanyakan kena diabetes gitu ya, karena dia nggak kanker karena dia orangnya ketawa melulu. Menggampangkan, makan enak bukan makan sehat. Untung saya udah berubah sekarang jadi makan sehat ya. Oke. Jadi kalau orang melankolik maka dia butuh dimengerti. Nah, kalau kita paham-paham seperti ini gitu ya, maka kita bisa memahami siapa saya, siapa pasangan kita, siapa anak kita. Hidup jadi lebih mudah karena paham. Hidup itu susah kan karena nggak paham. Ya, karena nggak paham lalu kita waduh mengeluh dengan diri sendiri, mengeluh dengan orang lain. Oke, sekarang kita langsung praktek. Prakteknya apa? Kita prakteknya yang pertama pakai soundtrack musik, ya. Yang kedua nanti saya akan pandu. Jadi musiknya musik yang selalu saya pakai dalam pola nafas, pola hidup sehat. Ya. Sekarang kita siap-siap untuk praktek, ya. Boleh ambil posisi duduk yang baik, posisinya tegak, seperti posisi senci aja, ya. Mau tidur juga nggak apa-apa sih, ya. Tapi kalau duduk, dulunya tegak, tangan terbuka, taruh di atas paha, ya. Lalu kita olah nafasnya, konsep dari MBCT, ya, itu adalah mengatur mindset. Ya. Nah, mindset apa malam hari ini? Mindset tentang diri sendiri, di mana kita akan mensyukuri keunikan Tuhan ciptakan kita. Nanti dalam modul yang jauh lebih advance lagi, bagaimana kita mengubah diri. Tapi itu nanti aja kalau udah sembuh. Ya. Sekarang kita bagaimana menerima diri. Kalau kita bisa menerima diri kita, orang lain juga menerima kita. Gimana orang lain menerima kita? Kalau kita nggak terima diri sendiri. Nah, ajaibnya, waktu kita bisa menerima diri karena sudah belajar keunikan diri, oh tahu aku sanguin. Bersamaan dengan itu kan kita tahu, oh berarti suami saya itu kolerik tuh, makanya kayak begitu. Coba mulai dipandang sisi positifnya pasangannya, kan gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa bergulir dari menerima diri sendiri sampai akhirnya juga bisa menerima orang lain. Menerima orang lain, ya hidupnya bahagia, keluarganya bahagia, relasinya bagus. Maka ada namanya kesembuhan relasi, relationship healing. Ada inner healing, jadi malah ada soul healing, kesembuhan roh, kesembuhan batin, kesembuhan pikiran, ya pikiran itu termasuk self image, ya kesembuhan mindset, sampai ada juga nanti kesembuhan relasi. Tapi itu kan urut. Begitu mindsetnya benar, nanti relasinya juga benar. Kita memandang diri sendiri benar, kita mandang pasangan juga benar. Kalau kita bisa menerima orang lain juga terima kita. Akhirnya keluarga kan di tempat di mana saling menerima. Kalau saling menerima, ya pasti damai sejahtera. Damai sejahtera, ya makan enak, tidur pules. Tidurnya pules, ya sembuh. Gitu. Jadi memang kesembuhan holistik ini kayak untuk sembuh aja panjang banget. Tapi bisa dibayangin coba. Rohnya sembuh, hatinya sembuh, pikirannya sembuh, relasinya sembuh, relasi dengan Tuhan sembuh, relasi dengan diri sendiri sembuh, relasi dengan pasangan sembuh. Maka nanti begitu sembuh, sembuhnya kan holistik. Sembuhnya kan menyeluruh. Udah, nggak akan kambuh-kambuh lagi. Doa saya, harapan saya, Bapak, Ibu, teman-teman nanti dipanggil Tuhan itu karena tua. Karena tugasnya udah selesai. Tapi sehat. Dan sehatnya tuh ya badannya sehat, keluarganya sehat, relasinya sehat. Itulah yang konsep saya mengenai pola hidup sehat. Maka pola hidup sehat itu bukan hanya pola nafas. Olah nafas kan salah satunya lagi, cuma salah satu. Olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu, olahraga atau body stretching, olah tubuh. Ya, nah, nanti kalau udah pada selesai semua, modul-modul lanjutan itu adalah olah relasi. Nanti kita juga dalam konsep kita ini nanti kita udah ngicipin sebagian dari olah relasi seperti marriage healing sama garis berkat itu sebenarnya parenting healing. Kesembuhan hubungan orang tua anak.
Ya, saya yakin teman-teman mulai dapat gambaran keseluruhannya. Ya, kita langsung praktek. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kita kayak 2 ronde. Ronde pertama ini boleh sambil menikmati lirik lagunya. Ya, kalau mau buka mata pun nggak apa-apa, ngeliatin videonya juga, menurut saya videonya keren. Ya, kita dengerin lagunya, menikmati lagunya, mau buka mata dulu boleh, liatin lagu dan lirik lagunya, resapi. Nanti yang kedua, tak kasih soundtrack musik, dan seperti biasa, saya memberikan kata-kata motivasi. Ya, oke, kita akan dengarkan lagu ini sambil kita berolah nafas secara pelan-pelan. Ya, oke, sebentar saya matikan aja biar lebih enak. Ya, oke. Lagunya adalah berjudul, sebentar ya, itu lagunya lagunya berjudul Utuh. Ya, kita lihat bersama-sama dan sambil kita menikmati nafas Tuhan. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena
Ya, teman-teman melanjutkan dengan meditasi. Tarik nafas pelan-pelan sekitar 8 detik. Dan buang nafas pelan-pelan sekitar 8 detik. Tidak usah pusing soal berapa detiknya, tapi ambil sikap doa, tutup mata, dan mulai menikmati nafas Tuhan. Fokus pada aliran nafas, pejamkan mata, tapi mulai buka hati. Kita olah hati, kita olah pikir. Seperti lagu tadi, dalam videonya, pertama dia pakai aneka cincin, kalung, bulu mata palsu, satu persatu dia lepas semuanya. Kenapa dia lepas? Dia tidak mau orang lain memuji dan menerima karena segala aksesoris yang menempel. Dia mau tampil dan diterima orang lain sebagaimana dirinya, dan dia menerima dirinya apa adanya secara utuh. Dan itulah yang membuat bahagia. Tapi sekarang kita ambil nafas pelan-pelan, ambil sikap doa. Sebagai bahan perenungan juga dari kata-kata lagu tadi. Apakah kita bahagia? Sebuah pertanyaan dan perenungan. Kita tidak pernah akan bahagia kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kita mengeluh, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa engkau ciptakan jantungku seperti ini? Kenapa engkau ciptakan pankreasku seperti ini? Ketika saya diabetes, saya pun juga sempat bertanya, Tuhan, kenapa? Tapi Tuhan memberi saya pemikiran yang membuat saya bersyukur dan saya mengagumi Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Kalau semua orang boleh makan nasi, mungkin dunia ini nggak cukup beras untuk 8 miliar manusia. Tuhan ciptakan manusia, ada yang sakit kalau kebanyakan nasi, tapi dia sehat-sehat saja kalau dia nggak makan nasi. Kalau kambing makan daging, ya dia akan sakit. Tapi kalau dia makan rumput, dia nggak sakit. Jadi saya tidak memandang diri saya sebagai sakit diabetes. Saya memandang diri saya sebagai spesies manusia yang diciptakan tidak banyak makan karbohidrat. Kalau tidak ada asam urat, mungkin kacang akan menjadi bahan perang, karena manusia rebutan kacang. Demikian juga kalau tidak ada orang yang kolesterol, mungkin tidak akan cukup telur untuk seluruh umat manusia. Saya memandang itu sebagai kecerdasan Tuhan untuk mengatur pola makan supaya bumi ini bisa dihuni oleh miliaran manusia dan semuanya bisa makan. Domba makan rumput, singa, macan makan daging. Yang penting saya makan sesuai dengan keunikan saya. Saya tidak iri kalau ada, katakanlah saya domba, saya tidak iri kepada macan yang makan daging. Saya cukup mensyukuri rumput yang saya makan. Maka saya mulai berterima kasih, Tuhan terima kasih untuk diri saya. Yang penting saya akan menikmati setiap makanan yang membuat saya sehat untuk saya, berbeda dengan membuat sehat sama orang lain. Saya mensyukuri termasuk bahkan pankreas saya. Sebagai orang diabetes, saya mensyukuri pankreas saya. Saya tidak mau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan terlalu pintar untuk disalahkan. Terlalu berkuasa untuk disalahkan. Dan Tuhan pasti benar. Kalau dia merancang, saya berbeda dengan yang lain, bukan karena kejahatannya. Cuma saya aja hidup tidak seperti keunikan saya. Lebih jauh dari itu bukan hanya soal kesehatan, tapi soal kepribadian.
Apakah kita pernah sekali pengen menjadi seperti orang lain? Berarti kita iri dengan orang lain. Berarti kita mengeluh dengan diri sendiri. Kita tidak menerima diri sendiri. Ambil nafas pelan-pelan, nikmati nafas Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, menikmati nafas Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nafas Tuhan adalah nafas kita. Kita menghirup nafas, kita seperti menarik hadirat Tuhan. Kalau kita tidak menerima diri kita, bagaimana orang lain menerima diri kita? Kita mengeluh, kita tidak bahagia. Lalu muncul perilaku, kita mulai juga menolak, tidak menerima orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa menerima suami apa adanya, kita nggak menerima istri apa adanya. Kita nggak bisa menerima anak apa adanya. Kejengkelan terus-menerus, kemarahan terus-menerus, kegelisahan terus-menerus, menuntut terus-menerus. Akhirnya hidup kita kacau, hormon kita kacau, kesehatan kita kacau. Ada sebuah akar. Ada akar psikologis, berarti masalah hati dan perasaan. Tapi ada akar yang namanya mindset. Ada akar yang namanya gambar diri atau citra diri. Bagaimana orang memandang dirinya. Ambil nafas pelan-pelan. Nikmati saja nafas keluar masuknya. Tuhan, selama ini saya dinilai orang sebagai galak, kasar, tidak berperasaan, egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak berperasaan. Saya tahu itu ada benarnya, tapi sekarang, hari ini kami tahu lebih detail. Saya seorang kolerik. Dan saya mau bersyukur sebagai orang kolerik. Saya tidak menyesal. Karena Tuhan juga memberi saya kemauan yang besar, drive yang kuat, yang bisa diandalkan, yang menyelesaikan pekerjaan, dengan kepemimpinan yang kuat. Orang yang mengejar apa yang diinginkan dan sanggup menghadapi segala rintangan. Ketika orang tidak menyadari sisi positifnya, kadang-kadang dia tidak berperan. Karena dihancurkan hidupnya oleh label-label negatif yang memang negatif itu benar adanya. Tapi jangan sampai termakan oleh label negatif, akhirnya menyalahkan diri sendiri, dan tidak berperan apa-apa. Padahal punya potensi yang luar biasa dari sisi positif yang dimiliki. Kalau selama ini dari kecil mungkin dilabel oleh orang tuanya, kamu tuh pelupa, tidak rapi, tidak teliti, barang ketinggalan melulu, kamu hidup selalu salah, nggak pernah benar. Malam hari ini katakan, Tuhan, aku bersyukur. Tuhan ciptakan aku sebagai orang sanguin, yang ceria, cheerful, banyak ide, dan kreatif. Aku memang tidak bisa jadi accounting, aku tidak bisa teliti, tapi aku akan jadi marketing yang handal, aku jadi pembicara yang menarik, aku jadi tour guide yang menyenangkan, saya akan jadi sales yang luar biasa. Saya membawa suasana, saya bisa memimpin acara, menjadi MC, ataupun hal-hal yang lain. Atau Anda tarik nafas dalam-dalam dan bukan bersyukur untuk diri sendiri, Anda mulai juga mensyukuri pasangan. Tuhan, aku selama ini mencela terus pasanganku dan melihat sisi negatifnya. Malam hari ini aku tahu kalau pasanganku seorang kolerik yang butuh dipuji dan dihormati, tapi saya salah memperlakukannya. Saya mencela dan memperlakukan seperti anak kecil. Malam hari ini aku bisa mengambil keputusan untuk menerima pasanganku apa adanya,
sebagai seorang pemimpin yang perlu diberi penyaluran, menghargai dan menghormatinya. Aku malam ini sadar bahwa pasanganku seorang sanguin dengan segala kelebihannya. Ajari aku memandang sisi positifnya, mensyukurinya, dan mencintainya. Teman-teman ambil nafas dalam-dalam, buangnya pelan-pelan, nikmati nafas Tuhan. Sambil menikmati nafasnya Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan dalam doa. Tuhan, selama ini hatiku terluka, pikiranku kacau, bahkan aku seperti bingung dengan diriku sendiri. Orang memberi aku label orang yang lamban, tidak punya ide, tidak kreatif, nggak bisa mengambil keputusan, tidak tegas. Akhirnya aku setuju dengan hal itu, termakan oleh label itu dan menjadi seperti itu. Tapi malam hari ini aku tahu bahwa aku orang pragmatik. Aku juga punya sisi-sisi yang positif. Tuhan menciptakan aku tidak sempurna, tapi Tuhan juga menciptakan aku dengan kelebihan. Aku orang pendamai, aku tidak suka berantem, aku orang yang mengalah. Aku orang yang bisa dipercaya dan menyelesaikan tugas, aku bisa diandalkan. Malam hari ini aku menyebut diriku sebagai orang pragmatik. DISC, stabil, foto karakter, hijau. Dunia butuh orang-orang seperti aku. Sama juga dengan teman-teman tadi yang kolerik ataupun sanguin. Dunia membutuhkan orang kolerik, dunia membutuhkan orang sanguin. Masing-masing berperan berbeda sesuai dengan keunikannya. Ketika peran sama dengan keunikannya, maka orang akan bahagia. Dan kalau bahagia, tentunya sehat. Sadari diri sendiri, sekaligus menyadari orang lain. Orang-orang pragmatik di sekitar Anda yang selama ini mungkin punya anak, punya pasangan pragmatik, ada jengkelnya luar biasa, karena lelet, lama sekali mengambil keputusan. Atau ada seorang istri dan ada istri yang kolerik, yang cekatan. Anda punya suami yang dulu Anda pikir cool, tenang, kalem. Itulah sisi positif orang pragmatik. Setelah menikah, Anda nggak lihat positifnya, Anda lihat negatifnya yang lamban, susah mengambil keputusan, tidak punya inisiatif, tidak punya kemauan, drive-nya pelan sekali, tidak bisa punya ide-ide yang membantu. Anda marah, Anda jengkel, Anda ingin mengubahnya. Anda ingin mengubah yang Tuhan ciptakan demikian. Anda mau melanggar dan melampaui kekuasaan Tuhan. Jadi Anda frustasi karena Anda tidak berhasil mengubahnya. Tuhan yang membuat dan Anda mau merombaknya. Coba lihat diri sendiri atau malah lihat pasangan. Bukankah dia yang dengan segala hal negatifnya tadi, dia juga ada positifnya? Nikmati nafas Tuhan dan belajarlah untuk bersyukur dengan diri sendiri. Kalau selama ini orang menilai Anda, memberikan label, Anda pemurung, tidak bisa bergaul, selalu menuntut dan cerewet, Anda menyakiti orang lain, Anda pemalu, nggak punya teman, nggak gaul, orangnya nggak gaul, Anda berkata sambil bernafas pelan-pelan, Tuhan, aku tahu itu sisi yang ada dalam hidupku sebagai orang melankolik. Foto karakter ungu atau biru, DISC cermat. Tapi saya juga tahu Tuhan bahwa dalam diriku ada hal-hal yang positif yang akan muncul saat saya bahagia. Saya mengambil keputusan untuk bahagia karena saya orang yang teliti, saya orang yang rapi, saya orang yang cerdas. Saya perfeksionis, makanya melakukan semuanya dengan menuju hampir kesempurnaan. Tapi saya akan belajar untuk menerima orang lain yang tidak sempurna, yang tidak rapi. Saya akan berperan untuk rapi dan merapikan dan dibutuhkan orang lain.
Saya tidak akan menuntut orang lain untuk rapi, karena mereka yang tidak rapi punya kelebihan yang lain dalam hal kreatif, dalam hal ide, bergaul, berjualan, atau membangun relasi. Saya menyadari diri saya, dan saya bersyukur dengan diri saya sebagai orang melankolik yang punya art, ketekunan, ketelitian, disiplin tinggi, dan saya akan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sifat-sifat ini, sebagai orang accounting, sebagai orang pembukuan, sebagai seorang notaris, sebagai seorang administrator yang rapi. Saya akan melengkapi orang-orang lain yang tidak rapi, bos saya, manajer saya, direktur saya, orangnya penuh ide, marketing yang handal, tapi tidak teliti. Saya akan menjadi sekretarisnya yang teliti. Dan saya bukan hanya melengkapi orang-orang di kantor, saya akan melengkapi pasangan saya. Saya akan melihat pasangan saya sisi positifnya, mensyukurinya, mencintainya seutuhnya. Dan kalau saya melihat kelemahan-kelemahan pada pasangan saya tidak akan mengubahnya. Saya cukup melengkapi dengan kelebihan-kelebihan saya. Karena waktu saya berperan melengkapi, dia bahagia, dia membahagiakan saya. Waktu saya melengkapi kelemahan-kelemahan pasanganku, ya Tuhan, dengan kelebihan saya jadi dibutuhkan dan bahagia. Bahagia karena dibutuhkan karena berperan. Berperan mudah karena sesuai dengan keunikan. Betapa hidup ini sebenarnya mudah dan indah. Kalau kita menyadari diri kita sendiri, kita berperan sesuai keunikan, kita menyadari keunikan pasangan. Dan biarkan dia juga berperan sesuai dengan keunikannya. Kita berbagi tugas antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, tugas-tugas yang mudah bagi masing-masing, karena tugas itu sesuai dengan keunikan masing-masing. Maka keluarga, kehidupannya akan mengalir menjadi indah. Di kantor pun menjadi indah. Karena di kantor kita menerima setiap orang apa adanya. Itulah kenapa di perusahaan di kantor ada manajemen personalia, ada manajemen kepribadian. Bos menggunakan jasa orang-orang ahli, personality, kepribadian atau psikolog untuk menempatkan orang-orang melankolik di pembukuan, di market, di accounting, di administrasi, orang-orang sanguin di sales, di marketing, orang-orang kolerik sebagai pemimpin buruh, pemimpin pabrik, bagian produksi, orang pragmatik, bagian HRD atau pengajar atau guru ataupun R&D, Research and Development. Semuanya bekerja sesuai dengan keunikannya, semuanya maksimal, perusahaan maju, semua orang bahagia. Hal yang sama kita bisa lakukan di keluarga. Suami istri, masing-masing pribadi dewasa. Apa itu dewasa? Dewasa adalah mengenal dirinya, menerima dirinya, mengenal orang lain, dan menerima orang lain. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati nafas Tuhan. Malam ini atau modul ini namanya self-image healing, kesembuhan, gambar diri. Kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Teman-teman, kalau besok mulai atau malam ini masih mau meditasi dalam keheningan yang sangat fokus dan hening, bagi saya bukan kesendirian, tapi meditasi adalah berdua dengan Tuhan, Sang Pencipta. Kita menikmati nafas bersama Sang Pemberi nafas. Dalam meditasi, teman-teman mulai dengarkan guru sejati di hati nurani. Dan biarkan
Guru sejati itu berbicara dalam hati nurani yang terdalam. Seperti suara Tuhan yang menyapa bahwa aku menciptakan kamu unik, dahsyat, dan ajaib. Aku menciptakan kamu istimewa. Engkau berharga di mataku dan mulia. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Rencana damai sejahtera. Rencana masa depan penuh harapan. Rencana kebahagiaan. Karena aku menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarkan hati nurani itu berbicara bahwa diri kita, bukan hidung kita, bukan mata kita. Hidung, mata, pipi, tubuh ini hanya casingnya saja. Kita cantik dan menarik karena hati kita. Kita mulia karena pikiran-pikiran kita. Kita berguna karena karya-karya kita. Bahkan pikiran-pikiran kita, konsep-konsep hidup, nilai-nilai hidup ini kita bisa wariskan, kita ajarkan kepada anak-anak turun-temurun. Mereka bukan hanya mengingat wajah kita, mereka akan mengingat perilaku kita, pemikiran kita, nilai-nilai kita. Mungkin saja ada orang-orang, bahkan orang-orang terdekat, memberi label negatif, mengatakan kamu tidak berguna, aku nggak butuh kamu. Kamu orang bodoh, kamu orang tidak ada gunanya, kamu salah melulu, kamu orang kotor, kamu orang najis, dan berbagai label lainnya. Kita tidak marah karena kita tahu siapa diri kita. Sekarang kita tahu siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Kita anak Tuhan. Roh kita sudah pulih. Tuhan tinggal dalam roh kita. Lewat nafasnya kita bersekutu dengan Tuhan. Maka tolak semua label-label orang lain yang diberikan. Olah nafas adalah perjalanan spiritual untuk mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan, Sang Pemberi nafas. Dalam perjalanan spiritual itu, kita menemukan diri sendiri, dan kita menemukan hati nurani kita. Di mana lewat hati nurani itu Tuhan berbicara dan mengajar kita kehidupan. Terima kasih Tuhan menciptakan aku unik, dahsyat, dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau pribadi pertama yang menerima aku apa adanya. Aku terlahir sebagai orang miskin, sebagai orang susah. Bertahun-tahun mengalami penolakan, penghinaan, dan penyingkiran. Dilabel sana-sini dengan label-label yang negatif. Tapi saat aku berjumpa dengan Tuhan, aku tahu Tuhan mengasihi aku melebihi siapapun. Tuhan mencintai aku melebihi siapapun. Tuhan memelihara aku, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan membawa aku pada pengenalan akan diriku, yang sekarang aku bisa mensyukuri. Kalau aku menangis bukan karena sedih, tapi aku menikmati kasih Tuhan. Tuhan menerima diriku apa adanya, seutuhnya.
Tuhan melayakkan aku dan mengampuni dosaku. Aku dulu orang najis, orang cemar. Tuhan menguduskan. Aku dulu orang jahat yang selalu berpikir negatif, merancangkan kejahatan, kebencian. Tapi Tuhan pungut aku, melayakkan aku menjadi hamba Tuhan. Mengubah pikiranku dengan pikiran kebaikan. Aku dulu berpikir bahwa hidupku tidak berguna dan sia-sia. Dan memang demikian, sia-sia karena hidup untuk diri sendiri. Tapi Tuhan memberi aku label yang baru. Bahwa aku adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Tuhan. Aku unik, aku ajaib. Aku tidak perlu seperti orang lain dan menjadi seperti orang lain. Aku mencari diriku dan menjadi diriku apa adanya. Aku berbicara, aku bergaya sesuai hati nuraniku. Aku tidak iri dengan orang lain, aku tidak mau menjadi seperti orang lain. Aku mensyukuri diriku dan menerima diriku apa adanya, sebagaimana Tuhan menciptakan aku, tidak lebih, tidak kurang. Aku juga tidak akan memandang rendah orang lain, sekalipun tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Karena itu hanya bungkus dari jiwa ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah berpikir lebih baik mati daripada hidup susah dan sakit. Teman-teman akan mulai bisa menikmati nafas demi nafas. Dan dari hati yang terdalam mulai bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan perpanjang nafasku. Aku mulai mencintai hidup ini. Aku mulai menyukai hidup ini. Aku belum selesai belajar tentang kehidupan. Tapi aku mulai melihat harapan. Aku melihat titik terang. Kalau hati yang gembira, obat yang manjur, betapa dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Ucapan syukur yang meluap dari hati nurani, mensyukuri diri sendiri. Kalau kita mensyukuri cuaca berubah-ubah. Kita mensyukuri berkat, uang, itu pun berubah-berubah. Diri kita adalah diri kita. Yang begini-begini juga apapun yang terjadi. Kalau kita bisa mensyukuri diri kita sendiri, bukan sombong sekali lagi, kita mensyukuri Tuhan, terima kasih Engkau ciptakan aku seperti ini. Aku mensyukuri hidungku, aku mensyukuri mataku. Aku mensyukuri pipiku, aku mensyukuri badanku. Bahkan sekarang aku boleh mensyukuri Tuhan pankreasku. Aku mensyukuri resistensi insulin yang dulu membuat gulaku tinggi. Tapi sekarang aku tahu lewat ini semuanya, aku belajar penguasaan diri dalam hal makan. Aku mulai menikmati makanan, sayuran, apapun yang tidak manis. Menjadi sebuah kenikmatan. Aku mensyukuri setiap makan yang aku kunyah. Aku tidak pengen makanannya orang lain. Karena orang lain berbeda dengan aku. Aku tidak perlu iri dengan makanannya orang lain. Aku tidak pernah menghitung apa yang tidak boleh saya makan. Yang boleh saya makan pun masih terlalu banyak untuk saya kunyah dan makan setiap hari dalam ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Teman-teman silakan lanjutkan dalam doa pribadi 1-2 menit untuk mengucap syukur tentang diri sendiri. Terima kasih Tuhan, kami selesai dalam bermeditasi, dalam berolah nafas. Amin. Ya, kita selesai. Teman-teman boleh mulai buka mata, tarik nafas normal. Ya, kita selesai secara pelajaran.